Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM A221231131, Prodi Pendidikan Biologi kelas B. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang asas-asas lingkungan. Pertama-tama saya akan membahas tentang lingkungan. Definisi lingkungan. Lingkungan mencakup semua faktor fisik, kimia, dan biologis yang memengaruhi kehidupan organisme. Terdapat komponen lingkungan yaitu udara, air, tanah, serta organisme lainnya membentuk jaringan kompleks interaksi. Peran lingkungan yaitu memengaruhi pertumbuhan, reproduksi, dan perilaku organisme. Interaksi organisme dengan lingkungan. Organisme berinteraksi dengan lingkungannya melalui adaptasi, kompetisi untuk sumber daya, simbiosis, dan dampak lingkungan yang dapat memengaruhi ekosistem. Organisme menunjukkan perubahan perilaku fisiologis dan morfologis sebagai respon terhadap perubahan lingkungan seperti adaptasi suhu, migrasi, dan perubahan pola reproduksi untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Selanjutnya, faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, cahaya, tekanan atmosfer, dan sifat tanah memengaruhi distribusi dan kelangsungan hidup organisme dengan menentukan ketersediaan sumber daya, kondisi fisik, dan adaptasi spesies terhadap lingkungan tempat mereka hidup. Selanjutnya, faktor-faktor abiotik. Abiotik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan faktor-faktor non-hidup dalam lingkungan, termasuk unsur fisik dan kimia seperti suhu, kelembapan, cahaya, dan tanah. Faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam mempengaruhi ekosistem dan organisme tanpa memiliki komponen kehidupan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor biotik. Biotik merujuk pada unsur-unsur atau faktor-faktor dalam lingkungan yang hidup atau memiliki komponen kehidupan. Ini mencakup semua makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, bakteri, maupun organisme lainnya, serta interaksi antara mereka dalam suatu ekosistem. Faktor-faktor biotik berkontribusi pada dinamika ekologi dan keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, adaptasi organisme. Organisme mengembangkan fitur atau perilaku melalui seleksi alamiah, mutasi genetik, seleksi seksual, dan pembelajaran untuk bertahan dalam lingkungan tertentu. Adaptasi ini memungkinkan mereka lebih baik beradaptasi dengan tekanan selektif dan meningkatkan kemungkinan bertahan hidup dan reproduksi. Selanjutnya, signifikansi keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati memiliki signifikansi dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menyediakan sumber daya alam, mendukung adaptasi dan resiliensi organisme, memberikan potensi pengembangan sumber daya genetik, mendukung ekowisata dan pendidikan lingkungan, serta memberikan nilai estetika dan kontribusi pada kesejahteraan manusia. Selanjutnya pada upaya pelestarian. Upaya pelestarian bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan keanekaragaman hayati serta ekosistem. Beberapa upaya pelestarian melibatkan yang pertama yaitu penetapan kawasan lindung, rehabilitasi habitat, dan konservasi spesies. Selanjutnya, dampak pencemaran. Pencemaran memiliki dampak serius pada lingkungan dan kesehatan manusia. Beberapa dampak utama pencemaran meliputi yang pertama, kesehatan manusia, kedua, kerusakan ekosistem, ketiga, kehilangan sumber daya alami, keempat, perubahan iklim, dan kelima, pengaruh pada organisme hidup. Selanjutnya, kesimpulan pada materi ini yaitu asas-asas lingkungan seperti keanekaragaman hayati, berkesinambungan, keadilan lingkungan, dan lainnya menjadi panduan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, memastikan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, dan melibatkan masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Pemahaman dan penerapan asas-asas ini penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan lingkungan serta manusia. Baik, itulah pemaparan materi saya tentang asas-asas lingkungan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf.
Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.